Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan acara yang diinisiasi pada tahun 2023 oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Kementerian Perdagangan, bekerja sama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau ASPEPTINDO. Rangkaian acara dilakukan untuk mengoptimalkan dan mensinergikan pemerintah dan para pelaku industri dalam mengembangkan perdagangan pasar berjangka dengan memberikan edukasi dan literasi kepada pelanggan, calon pelanggan, serta masyarakat pemangku kepentingan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman perdagangan berjangka komoditi di Indonesia. Bulan literasi kali ini mengangkat tema perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka komoditi. Hal ini tentu untuk memberikan pemahaman terkait dengan industri PBK agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman pada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti. Kedepan, diharapkan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia semakin berkembang dan dapat mendorong perekonomian dan perdagangan Indonesia. Kali ini, Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi pada bulan Maret 2023 akan diadakan di beberapa kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar, baik secara offline maupun secara online. Selamat mengikuti kegiatan Bulan Literasi PBK 2023. Yuk, lakukan perdagangan berjangka secara sehat. Ayo, trading berjangka. Mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 siang untuk webinar pada siang hari ini, kita mulai saja bahwa kita akan membahas mengenai market movement yang mungkin sekali terjadi potensi pasca FOMC meeting, yang mana kita tahu bahwa Federal Reserve itu menaikkan suku bunga hanya 25 basis point saja, yang mana sebelumnya bahwa ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga Fed sebelum kejadian kolapsnya Bank Silicon Valley itu 50 basis point. Dan yang cukup unik adalah bahwa hingga saat ini US dollar masih mendapatkan sentimen bearish, dan apakah sentimen bearish US dollar ini hanya temporary movement saja atau ada potensi reversal. Nanti kita akan bahas secara menyeluruh, dan juga bagi rekan-rekan yang sudah join lewat YouTube terutama, jangan lupa like dan juga subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan terhadap informasi mengenai update webinar dari Mexco Futures. Dan mengingat bahwa bulan Maret ini merupakan bulan literasi perdagangan berjangka, jangan lupa rekan-rekan untuk ikut meramaikan juga di sosial media, ataupun bagi rekan-rekan yang suka share analisis, jangan lupa memasang untuk hashtag Ayo Trading Berjangka, kemudian hashtag literasi perdagangan berjangka, kemudian trading berjangka itu mudah, sukses trading berjangka, dan bulan berjangka komoditi. Mari kita sehatkan dari sisi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia dan juga meramaikan. Dan sebelum saya masuk ke materi, ada spill nih bahwa Mexco itu memiliki reward program ya, yang mana kita tahu ini sangat menguntungkan sekali bagi rekan-rekan yang senang trading, hobi trading, tapi ingin mendapatkan reward nih. Nah, Mexco memberikan program reward ini sehingga bila mana rekan-rekan melakukan trading di Mexco, kemudian bisa di-redeem ya dari sisi rewardnya itu sendiri. Namun syarat dan ketentuan berlaku. Tentu reward program ini akan diselenggarakan hingga bulan Agustus 2023 ini. Oke, itu sekilas mengenai program reward, dan saya akan masuk ke topik yang kita akan bahas di webinar siang hari ini ya, bahwa membahas mengenai pergerakan US dollar pasca FOMC meeting, yang mana kita tahu bahwa all eyes still on US dollar dan juga all eyes still on Federal Reserve. Segala sesuatu yang terjadi terhadap US dollar itu akan memicu pergerakan spillover
ke seluruh aset ya, baik rekan-rekan yang trading di saham, baik rekan-rekan yang trading di kripto ataupun instrumen finansial lainnya, itu akan sekali terpengaruh ya, karena kita tahu bahwa pada saat ini fokus pasar cenderung terhadap US dollar dan juga Federal Reserve tentunya. Dan topik utama yang sedang kita alami pada saat ini, tentu yang pertama adalah inflasi, yang kedua adalah mengenai banking sektor yang masih mendapatkan sentimen yang buruk dan juga penuh dengan ketidakpastian ya. Karena kita tahu bahwa penyebab dari kolapsnya beberapa bank seperti Silicon Valley, kemudian Silvergate, kemudian ada juga Signature, dan juga yang terbaru adalah Credit Suisse ya. Mereka mengalami kekurangan likuiditas akibat banyak depositor yang meliquid atau mengambil uangnya keluar dari bank tersebut. Sehingga hal ini memicu fear di dalam pasar, dan fear di dalam pasar itu identik dengan investor yang jauh mengamankan asetnya dalam bentuk safe haven aset. Dan mungkin dalam kasus ini, di dalam forex ada Japanese yen, dan mungkin dari sisi komoditasnya itu gold. Sehingga Japanese yen dan juga gold mungkin akan mendapatkan traksi penguatan di tengah kondisi outlook global yang kurang menentu. Oke, kita akan masuk ke materinya ya. Sebelum ke proyeksi dan juga analisis, kita akan bersama membahas apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di hari ini. Yang pertama, kita sudah mendapatkan data dari sisi inflasi Jepang. Tadi pagi mendapatkan data aktual yang menurun, dan kalau misalkan ditanya, tapi kan ada penguatan Japanese yen pada pagi hari ini atau pada hari ini. Yap, betul sekali. Untuk penguatan Japanese yen, kembali lagi saya ingatkan, itu terjadi karena faktor eksternal, bukan faktor internal pada saat ini. Kenapa? Karena ingat bahwa pada saat ini market itu cenderung mengalami sentimen fear akibat banyak ketidakjelasan di dalam pasar, khususnya pasca menanggapi event beberapa bank yang mengalami kolaps. Tentu ini adalah suatu hal yang membuat investor menarik aset investasinya di aset beresiko, mengamankan dalam bentuk aset yang safe. Dalam kasus ini, Japanese yen dan juga gold. Dan nanti malam kita akan mendapatkan data dari sisi US. Di sini ada durable goods, diproyeksikan akan mendapatkan data yang relatif positif, sehingga hal ini mungkin sekali bisa memboosting US dollar untuk mendapatkan sentimen yang bullish. Apalagi kita tahu bahwa pasca perlemahan yang signifikan di 1 minggu ke belakang ini, US dollar mungkin berpotensi untuk mendapatkan traksi penguatan. Yang pertama karena mungkin aksi profit taking, yang kedua menanggapi adanya potensi data ekonomi dari sisi durable goods itu mengalami rebound. Oke, sekilas dari sisi data ekonomi, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan, kita akan ke sisi headline yang mana ada proyeksi bahwa pasca FOMC meeting, Fed itu cenderung bersikap jauh lebih konservatif. Yang sebelumnya, oke, kita yakin hike 50 basis point, kita akan menaikkan suku bunga hingga 5,5% ke atas, tapi pada saat ini, pasca beberapa bank itu kolaps, Fed itu jauh cenderung lebih dovish dari sebelumnya. Dan ini menyebabkan adanya sebuah sentiment change yang tadinya bullish terhadap US dollar menjadi bearish ya. Karena sesuai ekspektasi pasar bahwa sebelum bank itu kolaps, suku bunga Fed itu diproyeksikan akan melebihi dari 5,5%. Nah, akan tetapi pasca beberapa bank itu mengalami kolaps, Fed itu hanya akan menaikkan suku bunga hingga hanya 5% saja. Tentu ini adalah sebuah perubahan yang notabene yang tadinya sangat-sangat hawkish berubah drastis menjadi lebih dovish ya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan US dollar mendapatkan sentimen yang bearish akibat adanya aksi profit taking bagi mereka yang sudah melakukan pembelian, dan terjadi aksi sell off yang besar-besaran, mungkin karena partisipan pasar mengalihkan asetnya ke dalam bentuk safe haven yang jauh lebih aman dan jauh lebih under value dan juga jauh lebih stabil, yakni
Japanese yen, dan juga gold. Nah, inilah kenapa pada saat ini gold itu cenderung mendapatkan sentimen yang sangat-sangat bullish, bahkan menguji 2 kali level 2000 yang notabene level resisten yang cukup kuat dan berpotensi kalau misalkan tereskalasi dari sisi fear terhadap banking sektor, maka menembus level 2000 adalah hal yang sangat-sangat mungkin. Karena kembali lagi, partisipan cenderung mengincar keamanan dalam bentuk aset yang jauh lebih safe, dalam kasus ini Japanese yen dan juga dengan gold. Kemudian kita ke headline berikutnya, dari sisi berita lainnya kita mendapati adanya potensi bahwa The Fed itu cenderung melakukan rate cut di tahun ini. Ini merupakan sebuah statement yang cukup ekstrim, di mana kita tahu bahwa 2023 ini Fed cenderung no hikes ya, no hikes. Akan tetapi aktualnya kita tidak tahu, tapi berdasarkan apa yang kita dapatkan pada hari ini, menanggapi beberapa bank yang bankrupt, mau tidak mau Fed itu harus melakukan risk assessment dengan melakukan cutting rates di tahun 2023 ini. Sehingga hal inilah yang menyebabkan US dollar itu mendapatkan sentimen yang bearish akibat potensi Fed melakukan rate cut di tahun ini itu cukup besar, sehingga mereka melakukan ini untuk memitigasi beberapa bank yang ada potensi kolaps ya. Karena bila mana suku bunga dinaikkan secara agresif, itu tentu akan membebankan bank yang notabene bahwa mereka itu kan meminjamkan uang terhadap peminjam kan, seperti itu. Dan bila mana yang orang minjam uang ini tidak membayar hutangnya karena suku bunganya terlalu besar, maka bank itu kan akan kekurangan likuiditas. Sehingga bila mana kekurangan likuiditas, itu akan memicu fear di dalam banking sektor itu sendiri dan akan memicu yang namanya snowball effect ya, seperti itu. Tentu ini akan sangat-sangat game changer lah dari sisi Federal Reserve. Di satu sisi mereka harus menurunkan inflasi hingga ke target mereka, yakni di sekitar 3-4% atau 2-3%, tapi di satu sisi mereka harus menjaga stabilitas dari sisi financial banking sektornya. Tentu ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat krusial ya bagi Federal Reserve, seperti itu. Dan kita tahu bahwa banyak sekali pasca Silicon Valley bankrupt, bukan bankrupt ya, bank run dan kekurangan likuiditas, banyak depositor, orang yang menyimpan uang di bank tersebut, itu belum terjamin ya, karena ada beberapa investor yang menyimpan uang di sana, itu terhalang karena kekurangan likuiditas. Terhalang di sini artinya bahwa mereka belum bisa narik uang ya, karena pada dasarnya mereka memiliki saldo di sana, tapi pada saat ini banyak sekali investor yang belum bisa narik uangnya karena bank yang bersangkutan dalam kasus ini Silicon Valley dan lain sebagainya itu kekurangan likuiditas. Tapi di sini dari sisi statement Kementerian Sekretari Yellen bahwa belum mempertimbangkan dan juga belum mendiskusikan mengenai penjaminan mereka yang menyimpan uang di bank tersebut. Artinya sebenarnya ini masih memicu sebuah pertanyaan, apakah depositor US di sini akan dijamin keamanannya atau tidak. Tentu ini ada suatu hal yang membuat sentimen buruk dari sisi sentimen sektor banking, sehingga pada malam tadi saham yang bergerak di banking sektor itu mengalami pergerakan yang bearish atau tergelincir pasca Janet Yellen itu mengutarakan statement yang belum ada kejelasan mengenai deposit garansi ya. Tentu ini akan menjadi game changer, apakah ada potensi bank kekurangan likuiditas sehingga bisa terspillover ke bank-bank yang jauh lebih besar sehingga menciptakan krisis baru atau tidak, tentu ini akan menjadi perhatian dan fokus kita pada saat ini ya. Di satu sisi Fed itu harus terus menaikkan suku bunga demi menurunkan inflasi, tapi di satu sisi kalau mereka atau Fed menaikkan suku bunga jauh lebih agresif lagi, maka akan banyak sektor perusahaan
yang mengalami kolaps ya, entah itu dari sisi banking sektor ataupun high tech sektor dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari sisi headline, dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya sambil saya menjelaskan, boleh, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Kita coba ciptakan sebuah habit yang positif ya. Karena dengan rekan-rekan di sini bertanya, itu rekan-rekan artinya memiliki insight terhadap suatu asumsi, dan itu akan sangat bermanfaat sekali terhadap partisipan yang join di webinar pada siang hari ini, karena akan mendapatkan suatu insight juga seperti itu dari rekan-rekan yang bertanya, ataupun nanti ketika saya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang bersangkutan seperti itu. Oke, kita akan lihat dari sisi proyeksi dolar indeks, di mana kita tahu pada per hari ini indeks dolar itu cenderung bergerak stagnan ya di sekitar level 102-an. Dan pergerakan di hari kemarin itu sempat drop ya pasca FOMC meeting, yang mana kita tahu Fed itu hanya menaikkan 25 basis point. Candle-nya yang merah solid ini ya, walaupun ada semacam shadow di bawahnya, ini menandakan adanya aksi profit taking ataupun buying pressure. Tapi bentukan candle di hari kemarin itu menunjukkan adanya sebuah potensi bahwa indeks dolar mungkin ada potensi untuk mendapatkan traksi bullish kembali ya. Karena secara price action, mungkin bagi rekan-rekan yang trading secara price action atau membaca pergerakan berdasarkan candlestick, tidak awam dengan candlestick seperti ini merupakan candlestick pin bar atau bisa kita bilang hammer, dan hammer itu menunjukkan adanya sebuah pressure, dan ketika harga drop turun ke level 102, ingin menembus level ini, tapi ada kegagalan ya, sehingga harga berbalik hanya membuat area shadow saja. Dan hal ini bisa saja memicu adanya aksi penguatan ya. Ditambah lagi identik hari Jumat adalah hari yang berpotensi mendapatkan aksi profit taking dari mereka yang sudah melakukan penjualan US dollar, mungkin akan melikuidasi posisinya sehingga terdapat aksi profit taking bergerak naik ke 103. Apakah profit taking itu terjadi, Pak Adam, setiap hari Jumat? Saya tidak bisa menjamin itu, karena pada dasarnya, berdasarkan pengamatan saya dan berdasarkan pengalaman saya, hari Jumat itu identik dengan aksi profit taking, bila mana terdapat sebuah pergerakan impuls yang sudah terjadi cukup signifikan. Dan kita sudah bisa lihat bahwa di 1 minggu ke belakang ini, pergerakan impuls turun dari sisi US dollar itu cukup signifikan, sehingga sangat wajar kalau misalkan malam ini atau per hari ini terdapat aksi rebound dari sisi US dollar. Tentu, bagi rekan-rekan yang sudah tidak awam bahwa US dollar itu bisa memicu spillover ke hampir segala aset mata uang, maka dari itu ada potensi kalau misalkan terdapat aksi penguatan dari sisi US dollar akan memicu pergerakan lemah ya dari sisi beberapa aset mata uang, baik yang dipasangkan dengan US dollar ataupun tidak, itu akan sangat-sangat terpengaruh. Contohnya seperti katakanlah pound sterling US dollar ya. Kita tahu bahwa pound sterling US dollar pada saat ini berada di area resisten, dan yang cukup unik bahwa kalau misalkan kita lihat ke time frame yang jauh lebih kecil, ada potensi harga tertahan di level 1.23 ya. Dan secara teknikal area ini sudah di breakout ya, secara teknikal downtrendnya, uptrendnya sudah tertembus, sehingga ada potensi untuk GU itu bergerak turun menguji revisit ke support 1.22. Tentu ini akan menjadi sebuah potensi sehingga US dollar itu ada potensi penguatan. Sejalan dengan itu, pound sterling US dollar itu mendapatkan traksi yang relatif bearish. Oke, kita akan lihat dari sisi gold ya, bahwa saya ingatkan per minggu ini mungkin ada potensi US dollar dan juga gold itu bergerak searah ya. Karena kita tahu bahwa kedua aset tersebut itu masing-masing aset yang notabene safe haven. Jadi sangat mungkin sekali XAU-nya menguat, indeks dolarnya menguat. Karena pada saat ini partisipan pasar itu jauh lebih panik
dan cenderung mengamankan asetnya ke dalam bentuk safe haven. Dan bukan tidak mungkin kedua aset tersebut bisa berjalan searah ya. Dan kita tahu bahwa di hari kemarin ada sebuah spike dari sisi gold hingga menguji level 2000 sebanyak 2 kali di area ini. Dan secara technical reason dan fundamental reason juga bahwa bila mana close di atas dari 2000 di sini, mungkin bisa menguji ke level selanjutnya ya, at least bisa mengejar ke level 2040 atau bahkan bisa revisit ke harga tertinggi di 2020 lalu di sekitar harga 2075. Apakah ini mungkin sekali terjadi? Ya mungkin-mungkin saja bila mana kembali lagi faktor yang sangat mendominasi pada saat ini adalah mengenai banking sektor uncertainty ya atau ketidakpastian di dalam banking sektor. Akan tetapi kalau misalkan terjadi aksi profit taking yang diakibatkan mungkin terjadinya penguatan US dollar, maka bukan tidak mungkin XAU itu kembali revisit ke level 1940, bahkan kalau misalkan target yang jauh lebih konservatif, at least di sekitaran 1960 ya. Ini level yang mungkin sekali bisa direvisit oleh harga ya, apalagi kalau misalkan bagi rekan-rekan yang melihat bahwa ini ada potensi ya, baru potensi terbentuknya pattern double top, sehingga mungkin bisa sekali revisit level 1940 ini dengan catatan level 1960-nya ini di breakout seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya. Mungkin bagi rekan-rekan yang bisa ataupun agresif selling atau ingin agresif open posisi, bisa open posisi short ya, dengan stop loss wajib diletakkan di atas level 2000 ya. Dikhawatirkan memitigasi terjadinya spike dan continue langsung ke arah atas akibat fear, sehingga rekan-rekan tidak akan terseret terhadap sebuah movement yang notabene tidak dapat diproyeksikan. Seperti itu. Kita akan lihat dari sisi US oil bahwa per movement di minggu ini, oil cenderung mendapatkan traksi yang relatif bullish ya rekan-rekan, akibat adanya potensi bahwa Rusia itu memangkas supply dari sisi oil di per Maret ini sebesar 500.000 barrel per hari ya, dan itu akan dipangkas per harinya hingga bulan Juni nanti. Dan bagi rekan-rekan yang ingin trade di oil, sederhana saja, perhatikan supply dan demand-nya, tapi bukan berarti supply demand di area teknikal ya, dalam kasus ini peredaran oilnya itu sendiri, dan sangat lumrah sekali bahwa harga bergerak naik, itu diakibatkan karena yang pertama demand-nya menguat, supply-nya berkurang ya, karena pada saat ini kondisi secara ekonomi, China sudah reopening, sehingga itu bisa meningkatkan demand terhadap oil akibat industri sudah mulai berjalan restart, kemudian aktivitas transportasi dan juga traveling sudah mulai kembali pulih, sehingga sangat wajar kalau misalkan ada peningkatan demand terhadap oil. Akan tetapi, bila mana ditambah dengan supply yang dipangkas, berpotensi sekali untuk oil melanjutkan kenaikan, at least bisa ke level 72 ke area ini, atau bahkan bisa menembus level ini, sehingga bisa menguji level 78 atau bahkan bisa lebih tinggi lagi seperti itu ke level 80. Dan ini sangat mungkin sekali terjadi bila mana terjadi sebuah katalis demand yang meningkat ditambah supply yang dipangkas. Namun untuk revisit ke level 80 ini tidak akan terjadi dalam satu hari atau beberapa minggu, mungkin akan membutuhkan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa kuartal ya, karena kembali lagi bahwa fundamental event itu akan membutuhkan time atau waktu untuk terdevelop, karena kembali lagi dalam fase movement di pasar itu akan ada yang namanya fase akumulasi. Nah, akumulasinya ini kita tidak akan tahu berapa lama fase akumulasi ini terjadi, sehingga setelah fase akumulasi ini selesai, akan ada yang terjadi namanya fase distribusi. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk share
webinar pada siang hari ini membahas update dan juga outlook market mover dari sisi US dollar, gold, dan juga oil. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh, tidak usah ragu-ragu, tidak usah malu-malu. Atau bagi rekan-rekan yang ingin request, boleh, silahkan. Saya akan coba bahas dan juga jawab ya sesuai. Karena gold merupakan aset yang sangat populer yang ditradingkan oleh trader Indonesia ya, baik trader pemula ataupun yang sudah profesional, baik yang scalper ataupun yang intraday ataupun yang swing trading seperti itu. Oke, kita akan bahas movement dari sisi gold ya, walaupun dengan marking yang sederhana ya, karena pada dasarnya bahwa pergerakan market itu harga hanya bergerak dari zona ke zona, katakanlah zona 1.900 ini tertembus, maka ada potensi naik ya ke 1940. 1940 ini tertembus, next targetnya mungkin 1970 ya. 1970 ini tertembus, mungkin next targetnya ke 2000. Dan pada saat ini harga tertahan di level 2000. Dan bila mana level ini bisa bertahan, maka next zona yang mungkin sekali direvisit adalah support terdekat di level 1970 something. Dan bila mana ini terjadi penembusan, maka bukan tidak mungkin akan membuat sebuah pattern double top hingga revisit ke 1940. Seperti itu. Jadi sudah cukup jelas ya, mungkin bagi rekan-rekan yang agresif ingin open posisi, saran saya kalau misalkan ingin mengambil opportunity short di sini ya, karena ada potensi profit taking atau penguatan dari sisi US dollar, bisa letakkan stop loss di atas level 2000 ya. At least di sekitar 2001 atau 2002 ya. Kita lebihkan dari sisi spread itu sendiri. Seperti itu. Saya bingung juga nih di sini karena tidak ada pertanyaan ya. Mungkin saya akan cek dari sisi sebentar di YouTube pun tidak ada pertanyaan. Oke, mungkin kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari sisi webinar pada siang hari ini membahas update yang terjadi seputar market, khususnya dari sisi indeks dolar, gold, dan juga oil, saya cukupkan. Terima kasih kehadirannya. Selamat siang dan sampai jumpa di next webinar berikutnya.